Pemirsa, upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan juga sarana termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi untuk pupuk dan ini didorong untuk bisa dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga yang terjangkau bagi para petani yang membutuhkannya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, perlu juga disampaikan penyebarluasan informasi mengenai peredaran pupuk bersubsidi bagi masyarakat luas, khususnya petani yang berada di lingkup daerah istimewa Yogyakarta. Halo pemirsa, saya Cynthia, berjumpa kembali dalam podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentu saja hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan pertanian, dalam hal ini pupuk bersubsidi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saya juga tidak sendirian, sudah ada 3 narasumber yang akan membahas mengenai hal tersebut. Untuk narasumber yang pertama ada dari PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Heri Sulistyo Hermawan, SPIMT. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi, Mbak. Alhamdulillah sehat ini Mbak. Alhamdulillah, dan semuanya harus sehat ya hari ini ya. Dan juga yang kedua ada Bapak Bambang Setio Martono, SEMBA selaku anggota Komisi B DPRD DIY. Semangat pagi Pak Bambang. Pagi, sehat selalu. Sehat selalu. Dan juga dari manajer penjualan Jateng 3 dan DIY dari Pupuk Indonesia Holding Company ada Bapak Triyono. Selamat pagi Bapak Bambang. Semangat pagi Pak Imam. Ini kita juga bisa bersama dengan Pak Heri, ada Pak Bambang, kita membahas mengenai pupuk bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini dalam pembangunan pertanian. Mungkin sebelum saya ke Pak Heri, saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Seperti itu. Nah Pak, terkait dengan penyediaan pangan, pakan untuk ternak dan juga bioenergi, ini kan juga sangat bergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian, khususnya dalam pupuk seperti itu. Kalau saat ini bagaimana untuk progres realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah DIY ini sendiri Pak? Tadi kan Bapak dari Jateng 3 dan juga DIY. Nah untuk DIY seperti apa Pak? Baik Mbak Cynthia, terima kasih. Mohon izin Pak Bambang, Pak Heri. Saya dari Pupuk Indonesia. Intinya kalau Pupuk Indonesia ini tugasnya adalah menyediakan stok pupuk baik di tingkat gudang lini 3 produsen, distributor, KPL, dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kebetulan untuk tahun 2024 itu ada penambahan pupuk, alokasi pupuk subsidi, yaitu itu secara nasional ya Mbak, secara nasional dari angka 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta kiloton seluruh Indonesia nasional. Nah, kebetulan untuk Provinsi DIY itu untuk realisasi tahun 2024 sampai dengan bulan Juni itu baru di angka 20% untuk urea, untuk NPK di angka 22%, untuk NPK Kako baru di angka 1,1%. Jadi untuk urea itu realisasinya baru di 9.857 ton dari alokasi 49.280 ton. Untuk NPK 9.499 dari alokasi 42.411 ton. Nah untuk NPK Kako itu 1,5 ton dari alokasi 137 ton. Nah itu Mbak Cynthia, jadi untuk realisasi urea NPK Kako di Provinsi DIY baru di angka 20%. Itu termasuk angka yang menurun atau dalam hal ini meningkat seperti itu Pak? Untuk alokasi dibanding tahun 2023 itu alokasi urea itu turun. Tetapi kalau untuk alokasi NPK itu naik. Begitu.
Tapi pencapaian sampai dengan bulan Juni sebetulnya itu agak menurun ya. Karena ambil contoh kalau kemarin di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul itu sampai dengan 30 Juni tahun 2023 itu sudah di 3.100 realisasinya. Cuman untuk tahun 2024 baru di 1.990. Mungkin faktor satu cuaca nih Pak. Jadi cuaca yang tidak menentu, terus kebetulan kemarin di awal tahun alokasinya kan sebelum ada penambahan itu kan alokasinya kecil. Jadi petani itu banyak yang mendapatkan pupuk di bawah 50 kg. Bahkan ada yang 5 kilo maupun 10 kilo sebelum ada penambahan. Jadi para petani mungkin enggan untuk menebus pupuk subsidi, mungkin beralih ke yang non subsidi, mungkin begitu. Ada lagi nggak Pak selain cuaca? Seperti cuaca, faktor lain ya mungkin karena sekarang cuaca kan memang kayak Gunung Kidul kan ada hujan Mbak. Terus ini tadi di Sleman, Bantul, Kulon Progo pengairan kayak kemarin irigasi sempat ada perbaikan ya Pak kalau nggak salah. Mungkin salah satunya itu. Terus faktor ya petani juga mungkin yang kalau memang kita ke lapangan banyak petani yang kalau nanem katanya rugi juga banyak sehingga nggak nanem. Faktor kenapa belum nebus pupuk karena faktor memang belum punya anak juga ada. Jadi macam-macam Mbak, macam-macam. Kalau untuk mengantisipasi terkait dengan kesiapan stok subsidi dalam menghadapi musim ini seperti apa Pak? Mungkin tahun lalu kita dihadapkan dengan El Nino kalau tidak salah ya, cuaca seperti itu. Kalau untuk tahun ini ada kesiapan nggak Pak? Terkait mungkin dari musim saat ini hingga akhir tahun seperti itu Pak? Baik, kalau untuk kesiapan stok Mbak, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa Pupuk Indonesia harus menyediakan stok apa yang dialokasikan oleh pemerintah. Nah, untuk sekarang Mbak, jadi untuk Provinsi DIY saya punya 5 gudang. 5 gudang penyangga untuk memenuhi di Provinsi DIY. Nah, untuk per tanggal berapa sekarang tanggal 9 Juli itu stok yang urea itu ada di 7.098 ton. Jadi sudah di atas ketentuan, Mbak. Nah, untuk NPK-nya itu ada di angka 5.365 ton. Jadi ini saya rasa cukup sampai di akhir tahun. Nah itu dia tadi untuk kesiapan baik untuk menghadapi musim ini berarti tengah tahun hingga akhir tahun sudah cukup ya Pak ya? Cukup. Untuk wilayah DIY sendiri nih ya Pak ya? Jadi memang kita harus sesuai ketentuan stok nih Bu, Mbak. Jadi kita punya distributor, punya KPL dan gudang lini 3 penyangga kita. Jadi setiap kebutuhan ada. Jadi ketentuannya kalau di gudang lini 3 penyangga kita produsen itu 2 minggu ke depan, kebutuhan 2 minggu ke depan. Kalau distributor 1 minggu ke depan, KPL juga 1 minggu ke depan. Artinya kita continue untuk mempermudah petani apabila akan nebus pupuk, itu pupuk selalu siap. Gitu dia tadi. Kalau itu tadi terkait dengan pupuk bersubsidi juga atau seperti apa Pak? Pupuk bersubsidi, Mbak. Itu ya. Baik. Mungkin saya ke Pak Heri dulu juga. Tadi sudah dijelaskan Pak. Meskipun mengalami penurunan untuk di urea ya tadi ya Pak ya, ada peningkatan di NPK juga seperti itu dan memang masih dioptimalkan lagi agar ketersediaan pupuk bagi para petani itu juga tercukupi. Nah untuk tanggapan Bapak sendiri terkait dengan mungkin adanya pembatasan gitu ya Pak, pembatasan komoditas yang memperoleh pupuk bersubsidi ini seperti apa Pak untuk wilayah DIY? Jadi begini Mbak, kalau pembatasan terkait dengan komoditas yang bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi itu kan memang dibatasi oleh Permentan nomor 10 tahun 2022. Jadi memang ada beberapa komoditas yang memang itu bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Yang pertama adalah di tanaman pangan, itu adalah padi, kemudian jagung dan kedelai. Kemudian yang di hortikultura itu ada cabai, bawang merah dan bawang putih. Nah, kemudian untuk yang perkebunan itu ada kopi, coklat sama tebu rakyat begitu Mbak. Jadi memang
di aturan itu kan dibatasi demikian. Artinya pembatasan itu kan berlaku secara nasional ya, tidak hanya di DIY saja begitu. Kemudian memang ini kan diarahkan bagaimana pelaku usaha atau petani kita yang memang itu membudidayakan komoditas tanaman yang bersifat prioritas strategis untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, itu yang memang dialokasikan dengan memanfaatkan pupuk bersubsidi tadi begitu. Jadi demikian. Kemudian kalau yang lainnya harapannya itu masyarakat kan beli pupuk yang non subsidi begitu. Tentu pupuk subsidi alokasi tadi untuk beberapa komoditas, kemudian yang non subsidi untuk komoditas-komoditas yang lain, dan di pasaran tersedia dalam jumlah yang cukup gitu Pak Imam ya. Demikian Mbak. Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih petani ini bisa memperoleh pupuk yang bersubsidi seperti itu untuk saat ini? Jadi dasarnya kan begini Mbak, bahwa alokasi pupuk subsidi untuk masyarakat itu yang jelas pertama bahwa masyarakat atau petani itu harus masuk menjadi anggota kelompok tani begitu, atau Gapoktan begitu. Nah, itu syarat utama begitu. Kemudian dari dia sebagai anggota kelompok itu kan biasanya di tahun sebelumnya itu kan PPL mendata kebutuhan mereka, namanya RDKK. Lah didata dengan elektronik RDKK, jadi ERDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok begitu Mbak. Jadi kebutuhan mereka itu seperti apa itu kan didata di tahun sebelumnya. Kemudian itu nanti menjadi alokasi bagi by name by address petani kita begitu. Nah kemudian yang berikutnya bahwa dia mengusahakan tadi di komoditas 9 komoditas yang memang ada alokasi pupuk bersubsidi begitu Mbak, yang tadi sudah kami sebutkan di awal. Kemudian yang berikutnya dalam sekali musim tanam dia itu maksimal mengusahakan usaha budidayanya maksimal 2 hektar begitu. Artinya kalau di bawah 2 hektar dia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi begitu Mbak. Jadi seperti itu dasar kriteria kami untuk bisa menentukan apakah petani itu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi atau tidak begitu. Demikian. Kalau sejauh ini apakah petani yang mendapatkan pupuk ini sudah cukup merata atau masih ada perlu yang juga di cover dengan pupuk bersubsidi ini sendiri Pak? Jadi kalau kita melihat pelaku usaha yang ada di DIY, secara prinsip mereka sebetulnya sudah masuk begitu. Nah, asal itu tadi dia menjadi anggota kelompok tani. Nah, kemudian bagi yang belum itu kan bisa dialokasikan, bisa mereka tuh masuk ke kelompok, kemudian nanti dialokasikan. Nah, seperti itu Mbak. Artinya bahwa kami berupaya untuk bisa memberikan jaminan itu begitu. Kemudian yang berikutnya ERDKK yang dulu itu dilakukan 1 tahun sekali, di akhir tahun sebelumnya itu disiapkan. Nah sekarang itu bisa ada semacam review atau ada perbaikan begitu bagi pelaku-pelaku yang mungkin di awal tahun belum masuk, itu kan bisa dimasukkan begitu. Tadi yang disampaikan Pak Imam, mungkin realisasi kita masih rendah dan lain sebagainya, itu kan adalah hal-hal seperti itu. Nah di satu sisi Pak Imam menyampaikan bahwa alokasi untuk DIY cukup besar ya Mas ya. Nah, kemudian juga ada dukungan dari pemerintah untuk penambahan alokasi kemarin di bulan April itu. Nah, ini kan tentu kami gayung bersambut, kami menyiapkan kelompok-kelompok baru atau yang memang belum masuk itu dimasukkan ke sana begitu Mbak. Sehingga mereka bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi yang disiapkan oleh Pak Imam dan teman-teman begitu. Ada kesulitan nggak sih Pak terkait dengan petani-petani yang ingin mendapatkan pupuk tersebut seperti itu? Jadi kami selalu berupaya untuk bisa mengkomunikasikan dengan mereka. Jadi kadang-kadang kan ada rumor bahwa wah ternyata susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi begitu. Nah ini kan kami berupaya untuk mendalami fakta di lapangan. Kadang-kadang dia bukan anggota kelompok. Nah kemudian dia bukan pemilik lahan, dia penggarap dan lain sebagainya. Ini kan yang harus kita komunikasikan, bagaimana upaya kita ketika masyarakat itu punya kesempatan dan dia memenuhi syarat. Nah ini tentu bagaimana kita dorong untuk bisa dia mendapatkan alokasi itu begitu. Nah seperti itu. Kemudian memang ada
dua mekanisme begitu ya. Ada yang menggunakan kartu tani, ada yang menggunakan KTP. Dalam artian begini, ketika beliau belum punya kartu tani, tapi dia sudah ada alokasinya di ERDK, itu kan bisa dia menebus dengan menggunakan KTP begitu. Artinya kan ada kemudahan bagi masyarakat kita begitu. Nah tentu ini kan hal yang baik agar masyarakat dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan alokasi pupuk yang bersubsidi. Karena apa? Ya pupuk itu salah satu penentu juga dalam aktivitas usaha pertanian masyarakat kita begitu, nggih. Jadi seperti itu, Mbak, nggih. Baik, mungkin tambahan dari Pak Imam sebelum ke Pak Bambang nantinya. Tadi kan ada kesulitan gitu Pak terkait dengan mengapa petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi seperti itu, karena mungkin ada beberapa alasan juga yang memang mengharuskan petani ini harus melengkapi beberapa syarat tadi ya, ketentuan seperti itu. Kalau dari Pak Imam sendiri, bagaimanakah nantinya petani pun juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini agar mereka pun juga bisa melakukan situasi yang dimana dalam artian seperti ini, mereka ingin menanam seperti itu, mungkin karena kendalanya di pupuk tidak ada. Kalau di Pak Imam mungkin ada laporan mungkin sebelum ke dinas atau ini seperti apa Pak? Sebetulnya kalau menurut saya Mbak, jadi tidak ada petani sulit mendapatkan pupuk. Yang sulit itu memang mungkin petani yang tidak terdaftar di ERDKK. Nah itu memang tidak ada alokasi. Ada di situ dulu ya? Betul. Awalnya harus terdaftar di ERDKK dulu. Nah terkait stok tadi saya sampaikan. Jadi dari pemerintah, dari Pak Presiden kemarin ada kunjungan juga di Purwokerto sama Pak Kementan sama BOD dari produsen. Intinya jangan sampai menghambat, mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk, begitu ya Pak. Makanya dari pihak produsen kemarin setelah ada dari statement dari Pak Presiden, Pak Kementan mau ada penambahan pupuk, makanya kita segera melakukan sosialisasi Mbak, sosialisasi ke KPL, ke PPL, ke petani bahwa ada akan penambahan pupuk. Nah sekarang sudah terrealisasikan ya. Nah kita di masing-masing distributor KPL lini 3 penyangga kita sudah ada stok Mbak. Nah itu bisa dimonitor rutin tiap hari oleh saya. Jadi ada ketentuan stok baik di lini 3 penyangga, distributor maupun KPL. Nah intinya tadi penebusan pupuk itu ada dua teknis. Yang pertama adalah menggunakan kartu tani, yang kedua menggunakan KTP, jadi IPUBES. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin memang kita harus mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi statement sulit mendapatkan pupuk itu no Mbak, no, tidak ada. Karena kita sudah menyediakan pupuk sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat KPL sampai di lini 3 penyangga kita. Agak ribet ya tadi soalnya seperti itu. Nah, kalau dari Pak Bambang, tanggapannya seperti apa Pak terkait dengan mungkin masih ada masyarakat yang mungkin laporan ke Pak Bambang gitu, Pak gimana sih untuk mendapatkan pupuk bersubsidi seperti itu? Tadi Pak Imam juga mengatakan tidak ada kesulitan untuk mendapatkan pupuk sesuai yang dibutuhkan oleh para petani. Dari Pak Bambang sendiri gimana Pak? Pak Edi Pak. Silakan. Jadi memang kalau di lapangan kadang-kadang ada keluhan. Nah. Ya, mesti kalau dengan wakil rakyat kan mesti mereka curhat. Iya. Susah. Ya. Kemudian setelah kami mendengar dari Pak Heri dan Pak Imam, ternyata sebetulnya tidak susah. Cuman persyaratannya memang harus menjadi anggota kelompok tani atau mungkin yang belum terdaftar kemudian mendaftar sehingga petani itu bisa melakukan penebusan dari pupuk subsidi tadi. Jadi problem yang ada sekarang berarti disosialisasi. Ya, sosialisasi baik itu dari dinas maupun dari penyedia pupuk itu kepada para petani. Karena
tadi disampaikan Pak Imam bahwa ternyata serapan itu masih 20%, 22%. Berarti kan masih sekitar 80-an lebih, Pak Nji. Nah, ini perlu juga dilakukan sosialisasi untuk para petani. Dan yang paling penting itu kalau menurut saya itu validasi data, Pak. Validasi data sehingga mana-mana petani yang seharusnya bisa memperoleh pupuk subsidi. Ini. Nanti kalau datanya itu komplit, kemudian sosialisasinya lebih bagus, sehingga mereka mudah, Pak, mudah untuk mengakses subsidi pupuk tadi, sehingga nanti tidak ada keluhan tadi. Nah, ternyata saya baru dengar sekarang nih Pak Imam. Jadi ternyata pupuk itu persediaannya full, Pak, full. Dan petani sebetulnya tidak perlu ada keluhan seperti tadi. Nah, ini memang perlu sekali lagi melakukan sosialisasi, baik itu dari PPL, dari penyedia pupuk, Pak, sehingga petani itu mudah untuk melakukan penebusan dari pupuk subsidi tadi. Dan kalau tadi disampaikan, loh kok tidak ditebus, berarti ada beberapa kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama mungkin beralih fungsi, petani menjadi tukang umpamanya. Ini kan bisa juga lah, Pak. Bisa juga, sehingga seharusnya dia mendapatkan pupuk itu, tapi mereka sudah tidak menanam lagi, karena lahannya sudah beralih, jadi lahan pertanian menjadi lahan jadi gedung dan sebagainya, jadi rumah, sehingga sebetulnya mereka tuh dapat subsidi, tapi karena beralih jadi tidak bisa. Nah, ini perlu juga pendataan, jadi didata lagi mana-mana petani yang seharusnya memperoleh pupuk subsidi itu. Saya kira demikian dulu, nanti kita bisa berkembang. Nah, untuk itu tadi mungkin data seperti itu, Pak. Sejauh ini apakah ada gitu petani-petani yang seharusnya karena beliau sudah tidak ada lahan untuk menanam, tapi masih terdaftar dalam penerima pupuk subsidi, dan mungkin petani-petani lain yang belum mendapatkan mungkin merasa dirugikan, seperti apa Pak? Jadi sebetulnya ketika ini tadi indikasi serapan itu masih rendah, itu kan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam ya, bahwa sebetulnya alokasi di awal tahun itu sudah ada jumlah alokasinya, begitu ya Mas ya. Kemudian di bulan April itu ada Permentan yang menambah alokasi baru. Nah, kemudian baru itu kan ditindaklanjuti di masing-masing provinsi, termasuk DIY, itu mengalokasikan ke masing-masing kabupaten. Kabupaten kemudian mengalokasikan menambah alokasi bagi by name by address pelaku kelompok masyarakat penerima, begitu. Artinya kan ini ada proses yang memang mungkin di awal Januari sampai Maret tadi atau sampai April itu kan mereka menggunakan alokasi lama, begitu ya Mas ya. Nah, kemudian berikutnya ketika ada tambahan ini kan ya mereka memulai di April tadi, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini nanti kan coba kita dalami, begitu. Artinya dari data yang ada bahwa ini alokasinya masih relatif rendah. Nah, kemudian tadi Pak Imam menyampaikan bahwa bisa jadi mereka belum tanam, ya. Kemudian tadi bisa jadi mereka itu sebetulnya karena lahannya sempit, kemudian mereka harus menebus, dapatnya itu hanya kecil, hanya 5 kilo, 10 kilo gitu kan, kadang-kadang kemudian ya mungkin agak merasa repot, udah kita beli sendiri yang non subsidi, kadang-kadang seperti itu. Ini kan yang harus kita lihat kira-kira polanya seperti apa, mereka itu tetap menanam atau tidak. Kalau Pak Bambang tadi tidak menanam, itu berarti
bisa jadi itu karena mereka punya alokasi, tapi mungkin ada aktivitas yang lain. Nah, bisa jadi dia menanam, tapi tadi mungkin tidak membeli non subsidi atau membeli yang non subsidi, bukan yang subsidi kan begitu. Kemudian yang lainnya ini bisa jadi kan memang mereka itu kan belum menanam, Mbak. Artinya untuk membutuhkan gitu, Pak. Belum membutuhkan pupuk yang harus ditebus kan begitu. Biasanya nanti di MT musim tanam pertama, nanti di bulan-bulan Oktober itu kan mungkin banyak kebutuhan begitu, seperti itu, Mbak. Karena kan itu di awal musim penghujan mereka biasanya mengalokasikan untuk itu begitu. Kemudian tadi bagi pelaku yang mungkin dia ada alokasinya, tapi mungkin tidak membutuhkan dan lain sebagainya, itu sebetulnya kita kan ya, kemudian ada yang dia sebetulnya membutuhkan tapi kok belum masuk di ERDKK, itu kan bisa dilakukan review, bisa dilakukan perubahan, artinya bisa ditambah, dan ini kita review 4 bulan sekali begitu. Artinya kan sebetulnya sangat sangat lentur, artinya kita adaptif dengan kondisi lingkungan. Kemarin di bulan Juni sudah ada review, artinya perbaikan data. Nah, yang tadinya tidak masuk kemudian dimasukkan. Nah, asal tadi memenuhi syarat ketentuan yang tadi kami sampaikan di awal. Nah, kemudian nanti 4 bulan berikutnya bisa dievaluasi lagi begitu. Artinya tadi kesempatan itu kan tentu menjadi harapan bagi masyarakat kita begitu. Demikian, Mbak. Nah, kalau misalnya untuk kebutuhan pupuk saat ini di DIY, kalau boleh tahu paling besar itu di mana sih, Pak? Pak Bambang menyampaikan mungkin ada validasi data. Pak Heri juga mau ada kendala-kendala tadi, ada petani yang memang belum melakukan tanam, tetapi kita punya tren, Mbak. Jadi tren untuk realisasi penyerapan pupuk subsidi di DIY itu kalau untuk urea itu di angka 33.000 sampai dengan 35.000 per tahun. Itu tren saya tarik 5 tahun ke belakang. Itu untuk urea. Kalau untuk NPK itu tren per tahunnya 24.000 sampai dengan 25.000 per tahun. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan alokasi tadi yang secara nasional dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, ini petani akan berantusias untuk menebus karena alokasi petani otomatis besar, Mbak. Mungkin yang awalnya 30 kilo bisa menjadi 100 kilo. Nah, ini harapan kita dalam bulan Juli sampai dengan akhir tahun bisa melakukan penebusan yang optimal. Begitu, Bu. Nah, terkait petani yang belum mendapatkan pupuk, sebetulnya dari Kementan sudah ada buka sistem setiap 4 bulan. Jadi petani, ambil contoh saya petani, kemarin tidak mendapatkan jatah pupuk, itu bisa dari PPL nanti buka untuk 4 bulan sekali, Mbak. Jadi bisa tambahan, Pak Heri, mungkin gitu. Jadi selalu update tiap 4 bulan dibuka. Begitu, Mbak. Kalau di DIY sekarang, kalau yang paling banyak kebutuhan pupuk di mana? Kalau untuk DIY paling banyak itu di alokasi paling banyak, realisasi paling banyak ada di Kabupaten Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Tahun 2023 itu Gunung Kidul alokasinya itu di angka 23.000 lebih, Mbak. Realisasinya ada di 13.800 untuk urea. Itu paling besar di Kabupaten Gunung Kidul untuk Provinsi DIY. Mungkin Pak Heri mau menambahkan? Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Imam. Kenapa Gunung Kidul kok besar? Karena kan dasarnya di luas lahan yang diusahakan oleh masyarakat kita begitu. Luas lahannya kan tinggi di Gunung Kidul, sehingga alokasi pupuknya juga tinggi kan begitu. Kemudian yang berikutnya komoditas yang diusahakan di Gunung Kidul kan kalau musim penghujan padi begitu ya. Kemudian nanti kalau sudah memasuki musim kering atau musim tanam kedua itu biasanya mereka ke jagung atau ke kedelai begitu, sehingga mereka selalu mendapatkan alokasi begitu, Mbak. Nah, itu kemudian kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain, Kabupaten Bantul, Sleman itu memang luas lahan yang ada itu memang dibandingkan dengan Gunung Kidul
ternyata kan jauh ya Mas ya, artinya mengalokasi luas lahan sawah bagus, sawah di Gunung Kidul kan lebih tinggi dibandingkan Sleman dan Bantul begitu, termasuk Kulon Progo begitu nggih. Kemudian juga komoditas yang diusahakan itu kalau di Sleman, di Bantul, kemudian Kulon Progo itu kadang-kadang di luar yang tadi bersubsidi, contoh hortikultura, melon, semangka, itu kan nggak ada subsidinya Mas ya. Nah sehingga itu tadi seperti itu. Padahal bisa jadi memang di awal itu kan dasarnya kelompok, kemudian luas baku lahannya, kemudian yang berikutnya komoditas yang diusahakan ketika di awal. Nah ketika bergerak itu bisa jadi dia pindah komoditas sehingga itu tadi nggak dapat subsidi dan lain sebagainya. Seperti itu, nggih. Artinya memang kondisi di lapangan itu kan kadang-kadang ya itu berubah. Nah sesuai dengan rencana berubah dari awal rencana ketika disusun di RDKK itu Mbak, begitu. Baik. Pak Imam tambahkan tadi? Baik. Jadi begini Mbak, tadi yang disampaikan Pak Eri betul. Jadi memang Gunung Kidul itu tadi yang sampaikan Pak Bambang, Pak Eri, Kabupaten Gunung Kidul itu paling banyak kebutuhan pupuk. Memang di data kami mohon izin Pak Heri. Jadi jumlah petani atau NIK yang ada di Provinsi DIY itu ada 286.665. Nah, itu yang baru melakukan penebusan itu baru di angka 98.603. Ini per Juni, Mbak, per Juni. Artinya ada 188.062 petani yang belum melakukan penebusan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penambahan alokasi ini mulai ini Juli sampai dengan akhir tahun itu petani antusias untuk melakukan penebusan pupuk karena kuota yang didapat itu besar. Nah, Pupuk Indonesia pun Mbak itu berusaha, jadi ada namanya Pupuk Indonesia Menyapa. Jadi memang rutin, jadi per kabupaten itu roadshow itu untuk mensosialisasikan dan ngasih training ke PPL, KPL, BPP. Karena itu menjadi ujung tombaknya untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, harapan saya dengan kita roadshow, kita koordinasi dengan PPL, BPP, KPL, itu petani akan meningkat lagi untuk melakukan penebusan pupuk. Nah, nanti ada namanya tebus bersama. Jadi melakukan penebusan bersama ataupun penebusan berkelompok. Itu salah satu usaha dari Pupuk Indonesia. Gitu, Mbak. Itu tadi. Nah, Pak Bambang, monggo. Siap, ya. Jadi disampaikan Pak Eri bahwa Gunung Kidul memang wilayahnya besar. Paling banyak juga ya, Pak. Jadi sepertiga dari wilayah DIY itu kan memang di Gunung Kidul. Dan memang Gunung Kidul itu petaninya, mohon maaf Pak, lebih gigih Pak. Lebih fight meskipun lahannya itu sebetulnya terbatas. Jadi kan kalau musim penghujan kan dia tahan tada hujan. Nah nanti kalau sudah bulan September Oktober kan mesti musim hujan nanti. Nah, mudah-mudahan nanti lebih giat lagi Pak. Sehingga nanti serapan dari pupuk bersubsidi itu bisa lebih meningkat lagi. Karena di Gunung Kidul memang itu Pak, jadi kalau tidak musim penghujan mereka mesti tanam palawija dan sebagainya. Dan itu juga memerlukan pupuk memang. Jadi di sana itu memang tidak seperti di Bantul atau Sleman yang 3 kali panen padi Pak. Tapi petani di sana itu memang betul-betul gigih Pak. Betul-betul gigih sehingga tanaman yang ditanam itu betul-betul banyak menghasilkan. Jadi umpamanya palawija itu bisa kacang, kemudian kedelai, kemudian jagung gitu. Bahkan kadang-kadang juga tembakau Pak. Tembakau itu di Gunung Kidul juga ada. Di daerah Semen itu ada Pak. Jadi memang di sana itu per wilayah itu betul-betul dimanfaatkan untuk bisa bagaimanakah meningkatkan
pertanian yang ada di Gunung Kidul, sehingga memang petaninya tuh betul-betul ya saya akui jempol Pak. Dan di sana itu kan di samping pertanian kan ada pemeliharaan hewan Pak. Ya meskipun kadang-kadang kalau musim kayak gini tuh pakannya dari bawah Pak. Dari bawah. Jadi dari Sleman, dari Batu kemudian pakannya diambil dari daerah itu. Cuman kalau dia ngambilnya dari masing-masing di daerah sendiri, itu eman-eman istilahnya. Jadi pakan itu mesti dari bawah untuk ternaknya. Jadi itu sekali lagi nanti mudah-mudahan di musim penghujan nanti itu penyerapan pupuk bisa lebih tinggi Pak Heri. Sehingga nanti persediaan yang ada di Pak Heri itu bisa terserap. Iya. Jadi mudah-mudahan gitu ya Pak Heri ya. Siap, iya Pak. Iya. Oke, baik. Nah, sejauh ini dari Dewan sendiri kerjasama bersama dengan dinas ataupun dari Pupuk Indonesia seperti itu dalam penebusan ataupun penyaluran pupuk bersubsidi saat ini seperti apa, Pak Bambang? Memang kita selalu koordinasi dengan dinas, kemudian kalau kita di lapangan ya kita ke PPL-nya Pak, PPL-nya sehingga bisa mendata petani-petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi itu. Nah, kemudian kalau kita ya dorongannya tetap ya kita selalu melakukan sosialisasi. Jadi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dengan Dewan itu selalu ada sosialisasi. Jadi nanti sosialisasi itu nanti bisa langsung ke para petani. Ada juga nanti kemarin saya dengan Pak Andi Pak itu menyerahkan alat pertanian Pak, traktor itu ya kayak gitu. Jadi kita memang mendorong sekali bagaimanakah agar petani itu bisa lebih supaya pertanian itu bisa meningkat ya, dengan adanya alat, dengan adanya sosialisasi yang intens kita lakukan dengan dinas, sehingga petani itu juga merasa diperhatikan gitu, diperhatikan. Dan nanti otomatis kalau umpamanya saya ada kesempatan lagi ya saya mesti akan menyampaikan bahwa pupuk itu ternyata tidak susah. Ya, jadi perlu sekali sosialisasi antara dinas dengan Dewan. Kalau biasanya di masyarakat gitu kan, ketika Pak Bambang bertemu para petani seperti itu, sebenarnya yang mereka keluhkan untuk mendapatkan pupuk tuh mungkin pupuk jenis apa dan mereka tuh inginnya seperti apa seperti itu Pak? Ya sebetulnya ada juga yang mereka menghendaki itu pupuk organik Pak. Ya, tapi pupuk organik kan memang belum ada subsidi ya. Dan di Gunung Kidul Pak Heri itu sudah ada pabrik pupuk organik Pak. Di daerah Semen di Kaluran Bendung Pak. Itu ada. Jadi kalau saya ke sana itu saya melihat juga produksi dari pupuk itu. Dan malah bahannya Pak itu dari kotoran kelelawar Pak. Kelelawar ya. Ya, itu ada satu pabrik yang dikelola oleh masyarakat di sana dan itu sudah didistribusikan ke luar Jogja Pak. Ya. Jadi memang pupuk organik itu sebetulnya juga perlu Pak Heri untuk segera dilakukan agar supaya ada subsidinya itu Pak. Tapi mungkin ya di tahun-tahun depan Pak ya, agar supaya kadang-kadang kan pupuk anorganik itu kan juga ada hambatan bagaimana agar maksud saya tanah itu bisa menjadi keras Pak. Ya, tapi kalau dengan pupuk organik itu malah tidak. Dan beberapa pengalaman produksinya lebih bagus dibanding dengan antara pupuk anorganik dengan organik. Jadi mungkin Pak Heri bisa menjelaskan mungkin Pak. Jadi kalau pupuk organik itu memang lebih bagus Pak. Pak Heri? Jadi begini Mbak, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa masyarakat kita itu kan sudah
yang mungkin menjaga keseimbangan antara pemanfaatan pupuk organik dan anorganik begitu. Jadi ini juga mungkin salah satu kenapa penebusannya itu relatif rendah begitu ya. Artinya kita itu kan ada program pengembangan lumbung mataraman begitu. Jadi bagaimana masyarakat itu melakukan usaha pertanian secara terintegrasi atau terpadu begitu Mbak. Jadi usaha pertanian tanaman pangan itu kan butuh pupuk. Nah, di samping pupuk anorganik, urea, kemudian tadi NPK, itu kan juga menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik yang didapatkan itu dari usaha ternak mereka begitu. Nah, hasil pertaniannya, misalnya tanam jagung atau tanam padi, damen atau tebonnya itu kan bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, sehingga ada pola integrasi antara usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat kita dari peternak, nanti hasilnya bisa daging, bisa susu. Nah, kemudian dia butuh pakannya salah satunya juga dari jerami atau dari tebon tanaman, misal jagung. Nah, kemudian tanaman jagungnya atau kemudian padinya di samping pupuk anorganik tadi yang bersubsidi juga menggunakan pupuk organik. Jadi dari kotoran ternaknya begitu, sehingga ada interaksi itu. Nah, itulah mungkin juga yang menyebabkan kenapa tebusan itu juga mungkin masih relatif rendah kan begitu. Nah, itu yang memang dilakukan oleh beberapa kelompok ternak kita atau kelompok tani kita begitu. Karena memang fungsinya berbeda. Kalau pupuk organik itu kan dia ada beberapa fungsi yang mungkin akan berbeda dengan fungsi yang dilakukan oleh anorganik itu ya Mas ya. Jadi ada perbaikan struktur tanah dengan pupuk organik, kemudian dia bisa menyerap air dalam jangka panjang. Nah, kalau pupuk anorganik itu keunggulannya kan cepat terserap. Jadi untuk mengejar target, kemudian untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif itu kan dengan pupuk anorganik tadi begitu. Sehingga keterpaduan antara organik dan anorganik kita sangat berkontribusi terkait dengan hasil bagi masyarakat atau pembudidaya atau petani kita begitu. Ya, demikian Mbak. Nah, kan tadi juga dijelaskan bahwa tidak ada yang sulit untuk mendapatkan pupuk. Nah, jika ada dalam situasi kelangkaan seperti itu, kelangkaan pupuk. Nah, antisipasi yang dilakukan mungkin dari Pupuk Indonesia ataupun dari dinas nanti seperti apa? Itu gimana? Mungkin dari Pak Heri dulu. Oke. Jadi kalau indikasi kelangkaan itu kan mudah. Di kios nggak ada gitu ya Mas ya. Nah, kemudian saya telepon Pak Imam. Pak Imam, kok di kios nggak ada? Pak Imam mesti langsung jawab. Di mana Pak? Itu nanti dibuka. Pakai aplikasi itu di sana ada Pak. Itu mungkin dia pasti tidak jualan. Mohon maaf ini Pak. Pas ada Ewo, pas apa gitu Mbak. Pas buka gitu kan ya mungkin gitu loh. Nah itu indikasinya. Tapi saya berkeyakinan di lapangan itu tersedia stok itu begitu. Gitu ya Mas ya. Oke. Baik Pak Mbak Cynthia. Jadi saya mau menambahkan tadi yang dari Pak Bambang sama Pak Heri terkait pupuk organik. Sebetulnya Mbak, tahun 2024 ini pemerintah sudah menambahkan pupuk organik. Jadi ada 4. Jadi urea, NPK, terus NPK formula khusus sama pupuk organik. Tambah satu. Tetapi memang untuk DIY, Provinsi DIY itu tidak ada alokasi pupuk organik. Nah, mungkin tahun depan mungkin Pak Heri bisa mengusulkan, mungkin begitu. Tapi yang di Jateng itu sudah ada Mbak. Kayak di Wonogiri itu sudah ada. Sudah dapat untuk itu pupuk itu ya? Sebetulnya slotnya ada ya Mas ya? Ada. Tapi jadi kayaknya tidak banyak yang memilih gitu. Mungkin nanti bisa dialokasikan lagi untuk bisa didapatkan untuk. Nah, terkait kelangkaan pupuk sebetulnya kalau saya bilang tadi bilang enggak mungkin ada kelangkaan pupuk. Karena memang gini Mbak, jadi distribusi pupuk itu dari lini 1, kalau di DIY sama di Jateng, itu dari pertama lini 1 Pusri Palembang, sama di Petrokimia Gresik, baru ke Cilacap sama Semarang lini 2 kita, baru disebar ke masing-masing kabupaten, baru ke distributor, baru ke KPL. Nah, Pupuk Indonesia itu sudah menciptakan aplikasi yang namanya Rekan itu pantau stok. Jadi baik di distributor maupun KPL
itu kita bisa monitor stok. Jadi jangan sampai di distributor maupun KPL tidak ada stok. Kita pantau, Pak. Jadi itulah untuk antisipasi kelangkaan stok. Jadi itu ada ketentuan stok sesuai Permendak. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan, di lini 3 produsen 2 minggu ke depan, distributor 1 minggu ke depan dari alokasi, terus di KPL juga 1 minggu depan. Nah, intinya kalau dari produsen, kelangkaan pupuk tidak ada. Karena kita sudah membangun sistem, kita bisa memantau di KPL, distributor, maupun di lini 3 kita. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi untuk kelangkaan pupuk seperti itu, karena sudah dipantau juga. Jika memang sudah limit gitu ya, sedikit sekali stoknya langsung ada laporan gitu, bisa dikirimkan. Nah itu tadi. Selain itu juga tadi pupuk organik mungkin jadi catatan juga ya Pak. Nanti karena kebutuhan tadi Pak Bambang juga bilang kebutuhan di Gunung Kidul ternyata banyak sekali. Nah ini mungkin bisa diajukan kembali agar tahun depan, tahun berikutnya pupuk organik yang bersubsidi gitu ya Pak ya, bisa masuk ke Yogyakarta. Tadi Jateng sudah ya Pak ya? Nah itu tadi. Baik. Nah untuk ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Heri, Pak Bambang? Itu tadi. Sebetulnya kita pernah membuka menu yang pupuk organik ya Mas ya. Jadi dari Kementan itu sebenarnya ada menu itu. Ini memang ketika ditawarkan kepada masyarakat tidak berminat di situ Bu. Belum berminat. Nah mereka lebih mengarah ke pupuk anorganik tadi, urea, kemudian NPK gitu. Nah itu kan seperti itu. Nah itu tadi karena memang mereka produsen pupuk organik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, di Semen itu kan ada dari kelelawar atau dari namanya pupuk guano gitu Mas ya. Itu kan bisa digunakan. Kemudian juga ada dari ternak, kotoran atau feses kambing, feses sapi itu kan bisa dibuat pupuk organik begitu. Ataupun juga mungkin dengan hijauan itu kan dia sudah memproses sendiri. Nih kalau memang ke depan itu diperlukan, saya yakin itu nanti bisa kita upayakan. Nanti kalau masyarakat ada yang membutuhkan, nanti silakan bisa bisa kita buka menunya, nanti masyarakat mengajukan, itu harapannya nanti bisa muncul di ERDKK, sehingga nanti masyarakat bisa mendapat alokasi itu Pak Bambang. Demikian. Seperti yang ada di Gunung Kidul tadi ya Pak ya. Jadi memang di Gunung Kidul itu kemarin ada sosialisasi Pak Heri, itu ada yang ahli untuk membuat pupuk organik. Jadi waktu kita memberikan bantuan untuk tanaman buah Pak, itu kemudian ada salah satu yang biasa membuat pupuk organik itu melakukan pembelajaran Pak terhadap masyarakat. Jadi itu dari kotoran kambing itu Pak, dari kotoran kambing, kemudian dikasih apalah, saya kemarin juga nggak begitu melihat, kemudian itu bisa menjadi pupuk. Ya, tapi kalau dari kotoran sapi itu memang agak susah. Tapi yang paling cepat itu memang dari kotoran kambing, Pak. Ya, jadi itu kemarin ada pelatihan, Pak, pelatihan kepada petani, sehingga ya memang nantinya bisa mengurangi pupuk anorganik, tapi ya tidak apa-apa, itu memang masyarakat kan juga membutuhkan itu, sehingga dengan adanya pelatihan itu juga nanti masyarakat juga bisa memperoleh pengetahuan bagaimana membuat pupuk organik itu. Baik, monggo. Baik, makasih Mbak Cynthia. Jadi prinsipnya begini Mbak Cynthia, dari Pupuk Indonesia tetap koordinasi dengan dinas, dengan BPL, intinya apa yang dikatakan pemerintah dalam hal ini Pak Mentan, terus BOD dari Pupuk Indonesia, intinya jangan sampai menghambat petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Makanya saya himbau mungkin monggo Bapak Ibu petani tetap melakukan penebusan pupuk sesuai kuota yang ada di masing-masing petani, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Karena kalau nggak ditebus, itu akhir tahun itu akan hangus Mbak.
Jadi akan timbul lagi penyusunan di tahun berikutnya. Begitu. Monggo, yang jelas pupuk Indonesia siap untuk menyediakan stok baik di tingkat KPL maupun di distributor. Itu dia tadi. Ya, baik, mungkin di akhir seperti itu, harapan ke depannya seperti apa agar nantinya seperti yang dikatakan Pak Imam bahwa tidak ada kelangkaan, tidak ada kekurangan seperti itu. Harapan kedepannya untuk para petani juga agar segera melakukan penebusan karena tahun ini alokasinya juga sangat banyak ya Pak, 9,5 juta ton gitu kan se-Indonesia, dan di daerah istimewa Yogyakarta juga sudah ditambah kuotanya. Harapan kedepannya untuk para petani agar bisa menikmati juga pupuk subsidi ini untuk kelangsungan ketahanan pangan terutama di Yogyakarta. Monggo dari Pak Heri. Iya, makasih Mbak Cynthia. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa Pak Bambang kan melakukan sosialisasi dengan kita ya Pak ya, dengan mitra dengan kita itu memang untuk kegiatan tanaman pangan, kemudian juga hortikultura, ketika kita melakukan usaha budidaya mesti ada disisipkan materi tentang pembuatan pupuk organik padat maupun cair ya Pak ya. Nah itu artinya kan begini Mbak, karena kalau pupuk organik itu kan masyarakat bisa membuat, sehingga ya diupayakan masyarakat itu biar mandiri membuat sendiri kan begitu, sehingga kami selalu mengupayakan itu. Nah yang susah itu kan pupuk anorganik, sehingga kami bersandar pada Pak Imam dan teman-teman dari PIAC. Itulah yang disiapkan untuk yang pupuk anorganik begitu, kayak urea, TSP tadi, atau NPK ya Mas ya, NPK begitu. Nah itu seperti itu Mbak, sehingga harapan kami masyarakat menggunakan pupuk secara berimbang. Jadi antara kebutuhan organik dan anorganik itu bisa berimbang. Nah sehingga kondisi lingkungan tanah itu bisa menjadi lebih produktif begitu, mikroorganisme bisa tumbuh optimal, kemudian nanti ekosistem di tanah itu juga baik. Nah pertumbuhan tanaman akan bisa menjadi optimal begitu, harapannya demikian. Iya, makasih. Pak Bambang? Iya, siap. Jadi memang tadi sampaikan Pak Ari, keseimbangan antara pupuk organik dan anorganik itu memang perlu. Iya, karena memang kalau semuanya pakai anorganik itu nanti tanahnya itu bisa, kalau menurut pengalaman itu bisa keras gitu loh, bisa keras. Saya juga bukan ahli pertanian lah ya, jadi hanya melihat bahwa itu akhirnya tidak produktif, karena akhirnya pupuk anorganik itu tambah gitu. Jadi semakin lama semakin tambah. Tapi kalau ada keseimbangan dengan anorganik itu memang bisa beda. Jadi hasilnya juga mungkin lebih produktif gitu. Jadi memang menurut saya yaitu ada keseimbangan itu antara pupuk organik dan anorganik. Cuma nanti kesediaan dari Pak Imam ini kira-kira bisa enggak ya yang pupuk organiknya itu bisa sampai ke petani gitu Pak. Oke, baik. Pak Imam tadi sudah spill dikit seperti itu. Ada tambahan lagi nggak harapan ke depannya nanti agar petani juga segera melakukan penebusan yang tadi Bapak Imam sampaikan juga terkait dengan pupuk subsidi ini? Baik, harapan saya alokasi pupuk subsidi yang sudah diberikan pemerintah itu ditebus oleh para Bapak Ibu petani. Kenapa bilang begitu Bu, Mbak? Karena pupuk subsidi dibanding dengan pupuk non subsidi itu hampir 3 kali lipat harganya. Jadi alangkah sayangnya sudah dikasih subsidi pupuk dari pemerintah tidak ditebus. Begitu nggih. Nah, intinya dari produsen, dari pupuk Indonesia tetap kita menyiapkan stok pupuk sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat KPL maupun distributor. Jadi untuk para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Intinya untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk. Begitu. Jangan sampai tidak ditebus gitu kan ya, karena mumpung harganya juga terjangkau karena bersubsidi, dan kalau non subsidi tadi 3 kali lipat ya Pak, hampir sayang sekali lipat. Ya. Nah itu tadi jadi, karena memang eman-eman kalau nanti hangus Pak. Nah, betul. Air tahun hangus. Kalau sudah dikasihkan kuota lebih baik digunakan gitu kan ya. Betul. Dalam hal di Yogyakarta juga dalam ketahanan pangan seperti itu. Nah mungkin pemirsa juga yang mendengarkan podcast ini segeralah untuk ditebus untuk pupuk subsidinya gitu kan ya, karena sangat sayang jika terlewat
Dan ini juga untuk kelangsungan para petani menanam apa yang mereka tanam seperti itu di masing-masing kabupaten kota, dan juga tergantung kebutuhannya dalam rangka untuk ketahanan pangan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Heri, Pak Bambang, Pak Imam untuk kesempatan hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat juga terutama bagi Bapak Ibu petani agar nantinya juga bisa menggunakan pupuk subsidi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sehat selalu untuk Bapak-Bapak semuanya, dan kita bisa bertemu lagi, berkolaborasi lagi tentunya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari DPKP DIY, dan kita berjumpa lagi untuk podcast selanjutnya. Saya Cynthia Rina pamit, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Cynthia. Pak Bambang, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imam. Pak Imam.